Baik, langkah pertama yaitu membuat path diagram menggunakan drag tool yang ada. Pada model path diagram kali ini kita memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dua variabel independen yaitu kualitas pelayanan dengan indikator kehandalan, daya tanggap, dan empati. Sedangkan variabel kepuasan konsumen memiliki tiga indikator juga, yaitu konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, dan kepuasan konsumen keseluruhan. Variabel dependen di sini berupa loyalitas pelanggan dengan tiga indikator, yaitu pembelian berulang, kesetiaan merek, dan merekomendasikan kepada orang lain. Setelah path diagram terbentuk, maka bisa kita langsung olah datanya. Uji pertama yaitu uji asumsi normalitas. Tabel di atas menjelaskan bahwa tidak ada indikator variabel yang memiliki CR untuk skewness dan kurtosis yang lebih kecil dari kurang lebih 3. Ini menjelaskan bahwa data terdistribusi secara normal secara univariat, sedangkan uji normalitas secara multivariat dapat diketahui sebesar minus 2,7, yang lebih kecil dari nilai kritis yaitu kurang lebih 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas secara univariat dan multivariat pada penelitian ini terpenuhi. Uji yang kedua yaitu evaluasi data atas outlier. Yang pertama, uji outlier data secara univariate dapat dilakukan melalui aplikasi SPSS. Sebuah variabel dapat dikatakan mengandung outlier adalah jika memiliki nilai z-score lebih besar dari 3 atau z-score lebih kecil dari minus 3. Jika kita lihat pada hasil output di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada nilai z-score yang lebih besar dari 3 atau z-score lebih kecil dari minus 3. Maka secara univariate data di atas tidak mengandung outlier. Kedua yaitu uji outlier data secara multivariate. Pengujian multivariate outlier dilakukan dengan uji Mahalanobis distance. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan nilai chi-square tabel dengan df, jumlah variabel dengan tingkat signifikan 0,001. Chi-square tabel yaitu 9 dibagi 0,1 yang menghasilkan 27,87. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Mahalanobis distance square tertinggi diperoleh pada observasi 51 sebesar 24,398. Karena nilai Mahalanobis di square yaitu 24,398 lebih kecil dari 27,877 chi-square tabel, maka terbukti bahwa tidak terjadi multivariate outlier. Uji selanjutnya adalah uji multikolinearity dan singularity. Kriteria tidak terjadi multikolinearitas dan singularitas adalah nilai determinan kovarian simetrik jauh dari nilai kosong. Berdasarkan nilai data di atas, dapat diketahui bahwa nilai determinan kovarian simetrik adalah 773,669 yang jauh dari kosong. Maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas dan singularitas. Yang keempat yaitu evaluasi kriteria goodness outfit. Yang pertama yaitu dapat kita ketahui dalam tabel chi-square. Hasil model penelitian kita yaitu 24,7 yang menghasilkan data yang baik. Kemudian significance probability 0,42 lebih besar dari 0,05 berarti baik. Kemudian RMCA 0,014 lebih kecil dari 0,08 berarti data itu baik. GFI sebesar 0,965 lebih besar dari 0,990 berarti baik. AGVI 0,934 lebih besar dari 0,90 berarti baik. Kemudian CMIN or DF 1,029 lebih kecil dari 2 berarti baik. Kemudian TLI 0,993 lebih besar dari 0,95 berarti baik. Dan CFI 0,995 lebih besar dari 0,95 berarti baik. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui kriteria goodness outfit dalam penelitian ini semuanya baik. Analisis direct, indirect, dan total effect. Tabel di atas menunjukkan adanya berpengaruh langsung kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,422 dan pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,024. Tabel di atas menunjukkan pengaruh tidak langsung kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,00 dan pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,000 juga. Tabel di atas menunjukkan berpengaruh total kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,4
0,22 dan pengaruh total kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,024. Uji selanjutnya itu modification index. Dari tabel regression weight di atas dapat diketahui pengujian terhadap hipotesis yaitu kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, CR-nya 1,20 dan P-nya 0,90 berarti tidak signifikan. Lalu hubungan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan, CR-nya 2,517 dan P-nya 0,012 berarti signifikan. Untuk melakukan modifikasi model, kita dapat berpedoman pada tabel modifikasi indeks. Meskipun ada pedoman untuk memodifikasi model, namun dalam aplikasinya harus berdasarkan telah teoritis yang kuat. Uji yang kelima yaitu uji validitas. Sebuah indikator dapat dinyatakan layak sebagai konstruk variabel apabila memiliki loading faktor lebih besar dari 40. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh variabel dalam penelitian ini valid kecuali variabel kualitas pelayanan pada indikator KP2 dan KP3 yang memiliki loading faktor lebih kecil dari 40 dan tidak valid. Kemudian uji terakhir yaitu uji reabilitas. Berdasarkan hasil tabel di atas diperoleh nilai variance ekstrak berkisar antara 6,1302 sampai 0,227 sehingga lebih kecil dari cut off value-nya yaitu 0,50. Sedangkan construct reliability berkisar minus 9,212 sampai 0,46 sehingga lebih kecil dari cut off value-nya yaitu 0,70. Dengan demikian uji reliabilitas tidak dapat terpenuhi.